Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Nanda sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar PAI, yaitu pada bab 4, yaitu makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah bersama-sama kita mengkhusyukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini ilmu kita bertambah dan kita senantiasa diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, pada hari ini silahkan dibuka bukunya halaman 31. Pada bab 4, yaitu makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Anak-anak sekalian, tahukah Anda semua bahwa Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan ismun, yang artinya nama-nama. Al-ismun artinya nama-nama, sedangkan husna, al-husna artinya yang baik atau yang agung. Jadi makna Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, berjumlah 99 dan menjadi pedoman setiap orang beriman dalam mengemban tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Asmaul Husna ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surah Al-A'raf ayat 180. Adapun terjemahannya sebagai berikut. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 dari 99 nama Allah yang agung atau yang indah, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Namun sebelumnya, dengarkan Ustadz akan membacakan beberapa Asmaul Husna yang sering kita
dengarkan. Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razak, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi', Al-Mu'izzu, Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Syakur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razaq, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi', Al-Mu'izzu, Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Syakur. Ya, itu tadi beberapa Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dari 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Nah, pada hari ini kita akan membahas makna Asmaul Husna Al-Wahhab. Ya. Jadi usahakan hadir semuanya. Apakah Ananda sekalian sudah mengetahui apa itu Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Ya, Allah Maha Pemberi. Jadi Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya. Jika kita meminta kepadanya tentang kenikmatan dunia, pasti akan diberinya. Jika kita meminta rezeki pada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Dan jika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Bahkan orang yang tidak mau menyembahnya, tidak mau beriman kepada Allah, pasti tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada rezeki kepada orang tersebut. Akan tetapi orang yang mengingkarinya akan mendapat siksa yang amat pedih di hari pembalasan. Oke, lanjut. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan memberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui makna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Al-Alim dalam istilah syariah berarti Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengajari kita ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Apalagi pada kehidupan yang penuh dengan kecanggihan atau kemodernan pada hari ini, maka Allah lah yang telah memberikan kepada kita ilmu yang banyak sehingga kita mengetahui ilmu tersebut. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan sempurna. Karena ilmu merupakan cahaya bagi kita sebagai seorang mukmin. Misalnya ingin menjadi dokter, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita tentang ilmu kedokteran. Kita ingin mengetahui tentang ilmu dunia, maka Allah pun telah mengajarkan kepada kita tentang dunia. Demikian pula untuk kepentingan akhirat, kita wajib memiliki ilmunya sehingga kita mengetahui tentang ilmu akhirat.
seperti melaksanakan sholat, kerjakan zakat, naik haji, semua harus diketahui keilmuannya. Karena dalam sebuah pepatah ulama dalam kalimat bijaknya mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia haruslah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat haruslah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Allah telah mengajarkan kepada kita tentang ilmu tentang keduniaan dan ilmu tentang akhirat. Dan kalau jika kita ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka haruslah didasari dengan ilmu. Karena ilmu adalah cahaya pengetahuan untuk kita mengetahui kehidupan di dunia dan akhirat ini. Semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam Asmaul Husna ini kita harus mengetahui makna As-Sami. As-Sami artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya. As-Sami menurut syariat Islam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang di dalam hati kita. Seluruh makhluk ya, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala As-Sami. Allah zat yang Maha mendengar ucapan yang lahir maupun yang batin. Maka dari itu harus senantiasa kita berkata yang baik dalam lisan maupun dalam hati yang baik-baik, karena semuanya Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan dalam hati kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar. Dalam surah An-Nisa ayat 58, surah keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. An-Nisa ayat 58 atau surah keempat. Artinya, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi anak-anak sekalian, itulah beberapa pembahasan kita bab 4 ini, yaitu makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Semoga ketiga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan indah ini kita hafalkan dan mengetahui maknanya, dan kita semua bisa mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, nama-nama yang indah, dan berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Insyaallah dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Saya kira demikian pelajaran kita bab 4, makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi, Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, dan As-Sami artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan Asmaul Husna,
dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan yang indah. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.